Peraturan berkendara ketika menggunakan sendal adalah suatu aib atau bisa mengundang kecelakaan. Bagaimana ya pembahasannya? Jadi di podcast kali ini ya, dan mungkin aku baru menamai podcast ini ya, namanya adalah Mipola, mini podcast ala-ala ya. Jadi sebelum-sebelumnya aku sudah pernah bikin semacam kayak ya mini podcast gitulah ya. Jadi aku nggak ada bikin namanya, dan di video kali ini aku baru bikin namanya ya, baru kepikiran, Mipola, mini podcast ala-ala, dan episodenya bakal aku lanjutin dari yang pertama hingga sekarang ya. Jadi ini aku nggak tahu episode berapa karena barusan kepikiran nama podcastnya ya. Jadi udahlah, kita bakal lanjutin. Beberapa waktu yang lalu memang ada wacana tentang peraturan atau undang-undang tentang melarang seorang rider menggunakan sendal ketika berkendara. Tapi setelah itu diklarifikasi oleh kepolisian bahwa itu bukan peraturan atau undang-undang, tapi hanya sebatas himbauan untuk tidak menggunakan sendal. Alasannya karena ya mengundang kecelakaan. Oke. Mohon maaf ya kalau misalnya aku salah ngomong. Jadi kalau aku salah ngomong, kalian tinggal komen aja di kolom komentar ya. Nah, di video ini atau di Mipola ini ya, aku bakal bahas secara subjektif penilaianku seperti apa ya. Kalau aku pribadi, seandainya peraturan itu benar-benar terjadi, ya jujur aja agak aneh karena dilarang menggunakan sendal ketika berkendara atau bisa dibilang wajib menggunakan sepatu. Itu menurutku sih aneh ya, aneh. Kenapa? Karena kita kan gak setiap waktu bakalan pakai sepatu untuk pergi. Bisa aja misalnya untuk jarak pendek, misalnya jarak di bawah 5 kilo lah ya, atau mungkin 3 kilo, 2 kilo, kita masa pakai sepatu untuk pergi kan enggak lah. Kecuali kalau mungkin acara formal atau ada acara kegiatan tertentu yang harus menggunakan sepatu, oke. Tapi kalau misalnya kayak kita mau belanja ke suatu gerai atau suatu pasar atau apalah, kita mau belanja atau cuman ke rumah saudara, teman dan sebagainya, itu kan nggak usah pakai sepatu, berkendara sebentar aja sudah beres gitu loh ya kan. Kecuali kalau mungkin jaraknya itu di atas 5 kilo, mungkin 8 kilo, 10 kilo atau kita touring, ya itu bisa dibilang wajib menggunakan sepatu ya supaya lebih aman. Tapi alasannya kalau cuman jarak pendek harus pakai sepatu dan itu mengundang kecelakaan, itu menurutku aneh ya. Aneh pakai banget. Dimana ya ini kan kalau seandainya undang-undang atau peraturan itu benar-benar sah ya. Sekarang kan memang tidak sah nih, belum arti tidak disahkan atau cuman berupa himbauan. Menurut aku pribadi, yang paling berbahaya ketika berkendara itu adalah ya kepala ya. Kepala ini kalau jatuh itu langsung koit gitu loh ya. Kalau pingsan ya masih mending lah, tapi kalau koit kan nggak asik gitu loh. Jadi sudah ada peraturan tentang kepala harus dilindungi oleh helm tertutup ya kan. Itu benar ada undang-undangnya, tapi kalau sendal harus diganti pakai sepatu atau wajib sepatu, itu menurutku kurang cocok sih ya. Apalagi kalian tahu lah di desa-desa itu kan bukan kadang-kadang sih ya, lebih sering menggunakan sendal pergi kemana-mana ya kan. Aku jarang lihat orang di pedesaan itu menggunakan sepatu, jarang banget ya. Bukan berarti mereka tidak ada sepatu, tapi jarang banget menggunakan sepatu untuk kegiatan yang sehari-hari ya. Mungkin untuk pekerjaan sehari-hari yang di sekolah, kantor dan sebagainya ya pasti wajib sepatu. Tapi kalau misalnya pendek-pendek kan dengan sendal, malahan gak ada pakai helm ya kok di daerah pedesaan ya. Oke. Kalau aku sorotin ya, yang aku pengen sorotin adalah daripada membuat kayak himbauan berupa atau peraturan ya berupa harus memakai wajib sepatu dan melarang penggunaan sendal, aku lebih menyoroti dengan pakaian ya. Karena pakaian yang oversize ya, atau yang kainnya itu tuh ngelebar ya, bukan press body kayak baju, celana jeans itu ya kan, ada tuh kayak gaun-gaun atau apalah namanya ya, yang kalau misalnya kita berkendara tuh bisa geleber-geleber, atau memang oversize dalam arti kayak kainnya tuh sampai ke bawah. Itu menurutku bakalan jauh lebih berbahaya. Karena apa ya? Itu kalau kainnya masuk ke rantai atau ke pelek pas muter kan berbahaya. Nah, ini yang pengen aku sorotin. Di sini aku tidak bilang ya harus di golongan tertentu atau kalangan tertentu atau kelompok tertentu, enggak. Tapi semua orang yang menggunakan oversize ya baju itu tuh itu berbahaya pakai banget ya. Kalau
kita pengen flashback, mana yang lebih sering kecelakaan? Orang yang memakai pakaian oversize atau orang yang menggunakan sendal? Ya, yang paling banyak beritanya. Ya jelas, udah pasti dong kain-kain gitu. Karena apa ya? Coba kalian lihat di berita-berita. Pasti ada aja berita-berita di mana orang yang memakai pakaian oversize atau yang kainnya panjang sampai ke bawah, itu kan ada aja kecelakaan, jatuh lah. Harusnya sih kalau yang panjang itu kan dia bisa masuk ke rantai atau velg motor, itu kan bahaya. Pas lagi berkendara ketarik, jatuh, kan bahaya. Dibandingkan dengan kecelakaan karena menggunakan sendal, kan seingatku kayaknya nggak ada sih gitu loh ya. Jadi daripada meributkan pemakaian sendal ketika berkendara, lebih baik pada saat berkendara itu bajunya yang dicek juga ya. Kalau merasa itu yang terlalu oversize, ya diperingati lah gitu loh. Kalau bandel ya tilang aja gitu loh. Dan masih banyak penilang-penilangan yang menurutku lebih pantas untuk ditindak ya daripada penggunaan sendal ya. Dan mungkin nanti di Mipola berikutnya aku bakal bahas tentang peraturan-peraturan yang menurutku lebih cocok untuk ditindak ya. Dalam arti memang nggak mesti harus ditilang, benar-benar tilang banget loh. Dalam arti kayak diperingati dan ditindak ya dengan halus sih sebenarnya. Itu menurutku lebih oke sih ya. Jadi sekian dulu untuk Mipola hari ini. So guys, thank you sudah nonton video kali ini. Terima kasih pokoknya kalian sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian memang suka dengan pembahasan yang ada di channel ini, langsung aja di subscribe. Kalau kalian memang nggak suka dengan channel ini, dislike aja. Kalau kalian suka, ya like dong ya. Thank you, sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.